Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh rekan-rekan kita IPNU IPPNU dimanapun kalian berada, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Saya harap Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, lahir maupun batin, di tengah merebaknya wabah coronavirus 19 atau bisa disebut dengan COVID-19 di tengah negeri tercinta ini, Indonesia Raya. Rekaman kali ini kita akan membahas tentang istiqomah menghadapi corona. Sebelum itu, marilah kita membacakan suratul Fatihah ditujukan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Tolha Mansur, Ibu Nyai Umroh Mahfuzoh, sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, IPNU IPPNU ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah syai'ul ilamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua dikhususkan kepada keselamatan nasional Indonesia Raya di tengah merebaknya wabah virus corona tahun ini. Semoga cepat mereda, semoga Indonesia dapat kembali menjalankan aktivitasnya lagi. Allahumma ighfir lahum wa'fi wa'fanhum syai'ul ilaumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang kita masuk pada isi dari materi kali ini, yaitu istiqomah melawan corona. Kenapa kita kok dianjurkan harus istiqomah? Kenapa kita kok harus melawan? Kenapa kok nggak harus pasrah saja? Itu kan sudah takdir. Jangan berpikiran seperti itu. Saya harap Anda semuanya jangan mempunyai pikiran yang seperti itu. Karena apa? Dalam agama Islam, kita dianjurkan ikhtiar sebelum tawakal. Ya, ikhtiar sebelum tawakal. Berusaha sebelum berpasrah diri. Nah, jadi itu langkahnya. Jadi kita gak boleh naik satu langkah langsung ibaratnya akselerasi. Tidak boleh kita. Dalam hal beragama tidak boleh ada kata akselerasi seperti itu. Semua berproses. Maka dari itu proses adalah yang terpenting. Proses adalah yang terpenting. Hasil mengikuti. Nah, seperti itu. Salah satu hadis dari Rasulullah SAW, al-istiqomatu khairum min alfi karomatin. Nah, hadis tersebut memiliki makna satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, coba Anda bayangkan, satu istiqomah melebihi 1000 karomah. Paham kan ya? Tentu paham. Perbandingannya 1:1000. Bisa Anda bayangkan, 1:1000. Sungguh banyak sekali. Satu hal itu sama dengan 1000 hal. Apa satu hal tadi? Istiqomah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Loh, kok bisa? Bisa. Kita ambil contoh beberapa orang yang istiqomah dalam hal bidangnya. Sebut saja bintang olahraga Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ya, selain itu para atlet Indonesia yang telah membanggakan dunia. Mereka adalah orang-orang yang selalu istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Latihan dalam hal bidangnya. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah.
Ya lihatlah Cristiano Ronaldo. Dia selalu istiqomah dalam hal berlatih sepak bola. Nah, itu contoh yang harus kita teladani. Satu, istiqomah. Jadi istiqomah tidak harus banyak hal. Istiqomah lebih baik satu hal tapi berkontinu, terus dilakukan, terus meningkat. Nah, pesan saya, ketika Anda mempunyai aktivitas sekecil apapun, dikarenakan kita di sini mendapati tagar di rumah aja. Nah, stay at home, day kesekian kuarantin. Nah, maka dari itu, cobalah Anda temukan kebiasaan-kebiasaan Anda yang biasa Anda lakukan ketika hari libur, selain liburan, karena kita menghadapi corona. Kita harus stay at home, kita harus di rumah aja. Nah, apa contohnya? Ya mungkin kalau Anda di pagi hari ketika sholat subuh selesai Anda biasanya kan jogging sama teman-teman. Nah, sekarang cobalah jogging di rumah, di depan rumah. Ya mungkin 100 meter, PP 5 kali, 500 meter atau 10 kali kan sudah 1 kilo. Nah, coba Anda lakukan. Itu kan hal kecil. Hal kecil akan istiqomah. Hal kecil akan menjaga kesehatan. Nah, di situ. Jadi intinya kalian jangan menyerah pada keadaan. Jangan menyerah, negeri ini sudah terpapar coronavirus. Jangan seperti itu. Saya harap kalian jangan memiliki pikiran yang seperti itu. Karena apa? Jika Anda menyerah, maka Anda selesai. Sudah. Salah bisa diperbaiki. Rusak bisa diperbaiki. Gagal bisa dicoba lagi. Tapi ketika Anda menyerah, maka Anda selesai di situ. Stop, sudah. Final. Mau Anda stop dengan keadaan yang belum sukses. Nah, jadi kalian harus mempunyai pikiran yang seperti itu. Jangan menyerah dalam keadaan. Salah satu kisah dari ulama zaman dulu, yakni Ibnu Hajar, dapat kita jadikan refleksi, dapat kita jadikan pengalaman bahwasanya jangan pernah menyerah. Dikisahkan bahwasanya Ibnu Hajar mondok, menuntut ilmu bertahun-tahun lamanya, tapi dia tidak bisa menguasai ilmu yang diberikan oleh gurunya. Bertahun-tahun loh ya, bertahun-tahun. Bukan berhari-hari, bukan berjam-jam, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluhan tahun. Suatu saat dia menyerah pada keadaan. Kenapa diriku ini kok tidak bisa menguasai ilmu yang diberikan oleh guru saya? Ada apa? Lebih baik saya pulang saja, sia-sia puluhan tahunku di sini, kata hati Ibnu Hajar. Sejak saat itu, dia langsung menghampiri gurunya dan meminta izin untuk pergi pulang karena usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi sang guru memberatkan Ibnu Hajar untuk pulang karena dia memang belum bisa menerapkan ilmunya di masyarakat. Ibnu Hajar tetap ingin memaksa pulang. Apalah daya, sang guru pun mengizinkannya Ibnu Hajar untuk pulang. Tapi satu hal pesan dari sang guru, ketika Anda pulang nanti, apapun hal yang Anda pelajari di sini, coba tularkan. Di sana, kamu harus tetap belajar, walaupun tanpa ada seorang guru. Itu pesan gurunya. Ibnu Hajar pun pulang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun, deras sekali. Ibnu Hajar lalu masuk dalam gua. Untunglah ada gua di suatu tempat itu. Jadi Ibnu Hajar berteduh di situ. Berteduh berjam-jam, sangat lama sekali. Hujan tambah deras. Ibnu Hajar pun bimbang. Aduh, gimana ini? Apalah daya, saya hanya seorang manusia biasa. Saya bukan seorang waliullah yang bisa menghentikan hujan sekalipun. Saya bukan siapa-siapa. Sudahlah, saya pasrah saja. Itu kata hati Ibnu Hajar. Lalu dia mendengarkan suara gemericik air di dalam gua tersebut. Dia kepo. Dia lalu masuk dan menghampiri suara tersebut. Ternyata dia menemukan bongkahan batu yang sangat besar sekali. Dan batu tersebut lubang secara sempurna. Bayangkan, sebuah bongkahan batu besar lubang dengan sempurna. Beliau terheran-heran, kok bisa batu ini? Tidak lama kemudian, satu tetesan air pun jatuh dalam lubang batu tersebut. Tes gitu. Coba Anda bayangkan, batu bisa lubang secara sempurna dengan tetesan air. Tetesan air. Bukan guyuran, bukan pancuran, ataupun terpaan, tapi tetesan. Seketika itu hati Ibnu Hajar terketuk. Batu yang segitu besarnya, yang segitu kerasnya, dapat lubang secara sempurna. Bagaimana dengan otakku ini? Otakku yang tidak sekeras batu,
Mungkin aku kurang lama dalam menuntut ilmu. Itu kata hati Ibnu Hajar. Lantas ketika hujan selesai, dia langsung kembali ke dalam pesantrennya tadi. Dia belajar lagi, dia mondok lagi. Dia sadar diri bahwasannya batu tadi dapat lubang sempurna dengan tetesan air. Nah, bisa kita lihat, itu tadi adalah hasil dari istiqomah. Ya, batu keras istiqomah dengan tetesan air sekalipun. Tetesan air ya, Marmisa. Ya, coba Anda bayangkan tetesan air loh ya. Suatu hal yang sangat lembut, bahkan tidak menyakitkan sekalipun, dapat menembus sebuah batu besar dan melubanginya. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang? Bandingkan saja ketika Anda melihat sebuah batu berlubang dengan tetesan air. Mungkin satu hal yang Anda pikirkan, subhanallah, sampai begitu kuasa Allah. Tapi ketika Anda melihat seorang manusia mencoba untuk melubangi sebuah batu, apa yang terjadi? Pecah, tidak beraturan, hancur lebur. Nah, itulah perbandingan antara takdir Allah dan usaha manusia. Jadi manusia ini tidak punya apa-apa. Saya harap kalian yang katakanlah selama ini sehat-sehat saja, selama ini masih baik-baik saja, saya mohon Anda tetap waspada. Oke lah, Anda sekarang sehat, tapi Anda tetap waspada. Saya ingatkan, Anda harus tetap waspada di dalam wabah virus corona kali ini. Karena itu tadi, Anda tidak ada apa-apanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.